Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu electric grinder lagi. Tapi electric grindernya ini bisa dikatakan yang portable teman-teman. Ya, jadi ini bisa teman-teman bawa-bawa ketika mau traveling atau bawa di kantor atau kemanapun lah ya. Karena grinder ini juga cukup banyak yang teman-teman minta buat gue review ya. Jadi grindernya ini adalah Stareso Discovery 2. Ya, nah sebelumnya gue tuh sudah pernah mereview grinder Stareso. Ya, tapi itu yang manual grinder. Ya, kali ini gue mereview yang Stareso Discovery, yang portable electric grinder tapi yang generasi 2. Oke, jujur yang generasi pertama gue tidak tahu barangnya seperti apa atau ada upgrade-nya seperti apa tuh ke Stareso Discovery 2 ini ya. Terus di bagian atas ini juga sudah ada keterangan-keterangannya. Ya, seperti ini spek dari grindernya gitu ya. Oke, first impression dari packagingnya ini menurut gue bisa dikatakan simple tapi premium. Ya udah gitu dari bobotnya ini sudah ketahuan lah ya. Berasa banget bobotnya tuh lumayan berat. Ya itu menandakan seharusnya ya kualitas dari grindernya ini tidak main-main. Nah langsung aja ya gue bongkar. Setiap teman-teman beli paket pembeliannya itu teman-teman dapat apa aja ya. Oke, yang pertama di sini teman-teman akan dapat pouchnya. Ya di sini ada di emboss gitu ya. Kalau kelihatan nih ada tulisan Stareso. Oke, terus berikutnya di sini ada manual book. Ya ini dibaca teman-teman ya karena ini sudah ada bahasa Inggrisnya. Nah, terus di sini udah ada kabel Type C yang chargingnya. Oke. Terus teman-teman akan dapat dua buah kuas, satu yang kecil nih ya, yang kecil, satu lagi yang besar. Ini buat bersihin grinder. Dan yang terakhir adalah grindernya itu sendiri. Oke. Tuh, grindernya seperti ini teman-teman. Ya, nah ini gue beresin dulu biar kita fokus ke grindernya. Oke guys ya, jadi grindernya seperti ini. Ya kalau dari dipegang ini kerasa solid banget. Dan ini bobotnya lumayan teman-teman ya. Karena memang 98% bisa dikatakan semua bahannya ini dari aluminium alloy. Ya, terus ada stainless itu dari burnya. Yang stainless itu burnya, asnya sama ringnya segala macam itu dari stainless. Ya, terus sisanya itu ini yang kayak bawah dari kayak karet gini silikon, jadi ketika ditaruh dia pada saat giling nggak akan getar-getar. Terus udah plastik. Nah plastik ini pun bahannya bukan plastik yang murahan teman-teman ya. Plastik itu ada di bagian atas sini ya, di bagian atas, terus di bagian bawahnya ya, terus di bagian buat nih yang megang as buat burnya ini ya, ini di bagian dalamnya dari plastik. Tapi plastiknya pun ini kerasa banget tebel, jadi bukan plastik yang tipis yang asal-asalan gitu ya. Nah untuk grinder ini karena dia portable, dia sudah dilengkapi dengan baterai. Kapasitasnya itu 800 mAh. Ya, oh bang kok kecil sih segala macam. Enggak teman-teman ya, ini sudah gue coba. Ini gue paling banyak itu pakai 9 kali. Ya sebenarnya masih bisa, yang ke 10 ke 11 itu masih bisa, tapi memang kadang-kadang pada saat dipencet dia berhenti sendiri, dipencet berhenti sendiri gitu. Nah jadi gue sarankan juga buat teman-teman ya, ketika pakai barang ya elektronik apapun itu yang dia menggunakan daya baterai, jangan dipaksa sampai benar-benar baterainya tuh habis banget. Ya karena itu nanti bikin umur baterainya jadi lebih pendek. Ya, nah terus nanti teman-teman perhatikan di tampak dekat gue akan kasih tahu ke teman-teman mengenai daya yang bisa diterima. Nah terus fitur yang lainnya lagi, grinder ini sudah dilengkapi dengan auto off ya. Jadi ketika teman-teman memang giling ya, ini pencet bagian atas seperti ini ya, ditaruh aja. Nanti ketika grinder ini sudah tidak mendetek ada biji kopi yang digiling, dia akan mati sendiri. Nah habis ini gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk tampak dekatnya, build quality seperti apa, bentuk burnya seperti apa, dan habis itu gue akan langsung kasih lihat ke teman-teman konsistensi gilingannya seperti apa ya, biar teman-teman nanti bisa nilai sendiri. Oke, lanjut. Oke guys, jadi dia bentuknya seperti ini ya, tuh sini Stareso Discovery 2. Oke, nah terus di bagian atas di sini ada charging port ya, seperti ini dia sudah Type C. Oke, terus di sini ada tombol powernya ya, terus ada ini ya baterai, buat indikator baterai nih. Nah dari masing-masing lampu ini menandakan itu 25%. Oke, nah terus untuk bahannya ini benar-benar semuanya full metal teman-teman ya, kecuali ini di bagian atas ini dia kayak dari plastik begitu.
Nah, terus di bagian ini kalau teman-teman lihat ya, dia tuh bergaris gini ya, terus bagian bawahnya polos. Nah, di bagian bawah di sini ada kayak karet gini. Jadi ketika teman-teman taruh begini ya, dia itu pada saat giling walaupun getar, grindernya nggak akan geser-geser. Oke. Terus kita lihat ke bagian bawah dulu ya, ini bagian penampung bubuk kopi biasa banget ya. Seperti ini aja. Oke, nah di bagian sini nih untuk pengatur grind size-nya teman-teman ya. Tuh, di sini udah ada tulisannya, discover itu segala macam. Nah, terus untuk pengaturan grind size-nya ini sebenarnya banyak teman-teman ya. Banyak dalam arti tuh ini kemarin gue coba sampai nomor 35 pun masih bisa, tapi nomor 30 pun itu biasanya sudah cukup kasar. Teman-teman mau pakai buat French press atau buat cupping pun bisa. Ya, seperti ini. Oke, nah nanti akan gue buka ya ininya. Nah, kita lihat dulu ke bagian atas. Nah, di sini ada tandanya. Seperti ini kita buka aja. Oke, tuh. Di sini juga sudah ada bearing ya. Jadi dia bearingnya ada 2. Nanti akan gue kasih lihat. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Tuh. Di sini ada untuk ampernya. Jadi teman-teman di sini jangan pakai yang fast charging teman-teman ya. Ini pakai yang 1 ampere. Ya, atau pakai charger handphone standar nggak masalah, dan kabelnya teman-teman pakai yang sudah didapatkan dari si grinder ini. Ya, nah terus di sini untuk memutar tuas asnya ya, asburnya itu ini hexagon segi 6 gini ya. Udah seperti itu aja sebenarnya bagian atas. Nah, terus ke bagian ini, nah ini biar gampang ya bukanya, dipasang aja dulu. Nah, terus ini dibuka. Oke, udah. Nah, ini untuk pengatur grind size-nya seperti ini. Ya. Oke. Terus ini untuk penunjuknya, penunjuk grind size. Tuh, ya. Ini teman-teman. Tuh. Ya, ini ada kayak buat penahannya. Oke, terus burnya. Nah, tuh kalau teman-teman lihat ya, burnya di sini sudah 6 axis teman-teman. Ya, udah 6. Ya kan? Tuh, terus ini sebenarnya kalau teman-teman kelihatan ya, tuh ya. Dia kayak ada kayak garis-garis besi gitu. Nah, ini benar-benar dia dari stainless dan prosesnya CNC, teman-teman. Ya. Tuh, teman-teman perhatikan bagian burnya. Di sini benar-benar kalau menurut gue ya ini benar-benar mulus, tidak ada yang cacat. Nah, lagi-lagi gue ingatkan teman-teman, hati-hati kalau ini baru dibongkar, hati-hati ya, ini bagian pisau-pisaunya ini benar-benar tajam. Ini kerasa tuh tajam di tangan ya. Oke, terus selanjutnya di bagian sini ini gue keluarin. Nah, ini ada per seperti ini, pernya ya, standar lah ya per. Nah, terus di sini gue mau buka bagian asnya ya. Kalau mau buka bagian as ini dibuka dulu seperti ini. Oke, terus nih ini ditarik aja, ditariknya tuh, tarik pelan-pelan aja. Nah, di sini ada bearing, terus di bagian sini juga ada bearing. Tuh ya. Nah, terus gue mau kasih lihat dulu bagian outer burnya, teman-teman. Tuh ya. Outer burnya teman-teman perhatikan. Ini juga prosesnya dari CNC. Kalau gue perhatikan gini, dia ini benar-benar mulus banget, tidak ada yang cacat. Ya, jadi oke banget. Nah, terus untuk bearing yang tadi ya, ini ada di bagian sini. Tengah-tengah situ ya, sama di bagian atas. Oke. Nah, ini bearingnya seperti ini. Ada 2. Nah, ini kotor tadi habis gue pakai ya. Tuh. 1, 2 ya. Dan ini untuk bearingnya teman-teman gak usah takut. Gak usah takut ketuker, maksudnya ini sama teman-teman ya. Kedua bearing ini sama tuh. Oke, nah terus di bagian atasnya, di bagian atas si asnya ini teman-teman lihat ya. Nih. Ini kayak ada snap ring, ini hati-hati jangan sampai hilang ya. Jangan ide dibuka-buka deh ya, ntar kalau hilang ribet lagi nih. Ya udah, habis itu pasangnya, mau pasang balik, ini bearingnya dimasukin lagi ya. Oke, ini ya, masukin seperti ini. Udah masuk, terus masukin bearingnya yang di bawah pelan-pelan aja. Oke, habis itu masukin per. Gini ya, tekan ke dalam sampai bearingnya udah masuk. Masukin bur ya, habis itu masukin si ininya ya, penahan buat burnya.
cari sampai ini, kalau susah teman-teman boleh pasang. Cari sampai nanti si penahan ini bisa masuk. Nah, gini ya. Udah habis itu ini diputar. Nah, hati-hati teman-teman ya, ketika teman-teman mau muterin bur ya, muterin si penahan bur ini, teman-teman perhatikan dia nih bisa agak miring ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau udah lurus baru dimasukin. Baru diputar. Karena kalau posisi ininya masih miring, teman-teman udah putar, dia derat si asnya itu akan kalah. Ya udah seperti ini bisa dipakai ya, gitu teman-teman ya. Nah abis ini gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk konsistensi gilingannya seperti apa. Nanti gue akan pakai seperti biasa 3 gilingan. Oke, lanjut. Oke guys, ini udah ada 3 gilingan ya. Ini gue pakai di nomor 30 yang paling kasar, terus yang medium ini di nomor 20, dan yang paling halus ini di nomor 8 ya. Gue kasih lihat ke teman-teman yang nomor 30 dulu. Oke ya, ini nomor 30 teman-teman ya. Oh ya, teman-teman perhatikan dulu aja seperti biasa secara generalnya. Nah ini kalau teman-teman lihat di bagian pinggir-pinggirnya dia memang masih ada finesnya teman-teman ya, nih yang menempel di dinding ini. Oke, seperti ini ya. Terus gue bolongin tengahnya biar teman-teman lebih kelihatan partikelnya ya. Nah tuh, lihat yang bagian tengah ya. Gue coba fokusin di bagian tengah ya. Nah ini teman-teman bisa pakai buat French press bisa ya, atau mau cupping juga bisa nih. Atau teman-teman mau suka ngulik manual brew yang pakai gilingan kasar, menurut gue ini masih bisa banget nih ya. Nah ini yang nomor 30. Nah habis itu kita lanjut ke yang nomor 20 ya. Nah ini yang nomor 20 teman-teman ya. Lagi-lagi di bagian pinggirnya masih ada fines, tapi sudah mulai berkurang, tidak terlalu banyak teman-teman ya. Tuh ya. Nah terus ini gue lubang-lubangi bagian tengahnya biar kelihatan partikelnya nih. Gue fokusin di bagian tengah tuh ya. Nah ini gue pakai bisa di Kalita Wave ya, yang seperti ini, atau gue pakai Chemex, gue pakai yang ini. Kalau misalnya gue pakai V60 ini biasanya di sini juga bisa, atau gue mau kasarin sedikit juga bisa nih, 2 step atau 3 step lagi gitu ya. Ini yang nomor 20 teman-teman. Sudah. Nah, ini gue lanjut yang paling halus nih. Teman-teman lihat ya, ini gue tekan-tekan tuh, dia udah langsung jadi kayak clamping ya. Tuh gini ya. Ini grindernya gue set di nomor 2 pun dia tidak gesekan teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bisa buat espresso atau enggak, bisa ya, gitu guys. Oke, habis ini kita lanjut ke tampak atas, kita langsung masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys ya, tadi sudah lihat untuk detail grinder seperti apa, bentuk burnya, dan sekaligus juga dengan grind size-nya. Ya teman-teman silahkan nilai sendiri aja. Kalau misalnya di bagian grind size masih ada yang kurang jelas ya, silahkan di pause saja teman-teman, lihat lebih detail gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah untuk siapa grinder ini ya. Nah buat teman-teman yang memang suka males gitu ya, ngengkol-ngengkol ya kan, muter-muterin grinder, atau teman-teman yang pengen punya grinder elektrik tapi nggak mau ribet makan tempat, nggak mau pakai listrik yang terlalu besar, menurut gue ini cocok banget ya. Karena balik lagi ini teman-teman kalau mau ngecas dari bener-bener misalkan udah 8 kali atau 9 kali pakai lah ya, tadi gue bilang, gue mention juga nih gue sempat pakai maksimal tuh 9 kali ya. Ini teman-teman cuma makan waktu tuh sekitar 2 jam sampai 2,5 jam lah ya. Tapi balik lagi ya, saran dari gue nih teman-teman, jangan tinggal tidur ya, itu yang pertama. Terus yang berikutnya teman-teman, pakai kepala charger itu jangan yang fast charging ya. Teman-teman pakai yang memang kalau bisa yang 1 ampere juga, biar nanti baterainya bisa lebih awet. Karena sejauh ini yang gue tahu nih, hampir semua barang elektronik ya, kalau misalnya teman-teman pakai chargernya itu dayanya terlalu besar, ya memang dia ada sirkuit penahannya, tapi nanti takutnya lama-lama karena dia panas gitu ya, nanti jadi cepat rusak. Menurut gue sayang banget ya. Terus yang berikutnya, ini kalau dilihat dari grind size-nya teman-teman ya, konsistensinya memang kalau teman-teman perhatikan tadi itu masih ada fines
Ya, D yang paling kasar dan yang medium itu masih ada fines, tapi menurut gua tidak terlalu banyak teman-teman ya. Dan partikelnya ini menurut gue sudah cukup bagus. Ya, kalau gue bilang partikel itu yang medium teman-teman ya, ini biasanya gue pakai dibuat V60 gitu. Ya, atau mau pakai yang Kalita Wave, Chemex gitu ya. Itu menurut gue masih oke lah karena sudah gue coba berkali-kali. Ini gue cobanya dengan immersion dripper teman-teman ya. Gue cuma pakai interval penuangannya itu 2 kali gitu ya. Untuk brewing time-nya itu melesetnya tidak terlalu jauh. Ya, maksimal itu ada di 20 atau 25 detik lah. Dan dari spektrum rasanya pun menurut gue tidak ada perubahan rasa yang signifikan banget. Ya, cuma beda di bagian karakternya aja, itu memang terasa karakternya. Tapi balik lagi, karakternya bisa kerasa kalau misalkan teman-teman mungkin lidahnya sudah lebih sensitif lah. Gitu. Overall kalau misalnya cuma buat ngopi entah itu di rumah atau di kantor, menurut gue no complaint sama sekali lah ya. Nah, terus yang berikutnya masuk ke kelemahan ya. Kelemahannya kalau menurut gue di sini satu teman-teman ya, ini entah kenapa listrik statisnya kalau misalkan gue giling yang medium ya, ketika gue giling seperti ini ya, gue taruh selesai ya, tanpa gua ketuk-ketuk dulu ya. Ini ketika gua buka cukup menempel banyak di bagian bawah sini. Ya solusinya sebenarnya ya teman-teman tinggal ini dipencet lagi aja, terus diketok-ketok gini aja. Gitu. Itu nanti si bubuk kopinya akan turun. Untuk kelemahan yang lainnya sejauh ini sih gue belum temukan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya memang ada kelemahan-kelemahan lain ya, gue biasanya akan gue update di Instagram gue. Ya, jadi teman-teman mungkin boleh follow Instagram gue dulu, ada di sebelah sini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya juga silahkan. Gitu teman-teman ya. Nah, terus buat teman-teman mungkin yang sudah pakai grinder ini ya, mau kasih pendapat nih atau kasih tips and triknya seperti apa, teman-teman langsung tulis di kolom komentar aja biar teman-teman yang lain juga terbantu. Nah, terus buat teman-teman kalau misalkan nanti pengen beli ya grinder Staresso Discovery 2 ini, langsung cek link di deskripsi aja. Nanti gue akan taruh di Shopee dan di Tokopedia-nya. Ya, untuk yang gue tahu The Biji Kopi ini lagi banyak promo di Shopee, teman-teman langsung cek aja di deskripsi. Di situ juga akan gue cantumkan ya list barang-barang rekomendasi dari gue. Jadi teman-teman semua barang di situ minimal sudah pernah gue review atau sudah pernah gue pakai. Jadi teman-teman gak usah takut gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai grinder ini atau masih ragu atau ada pertanyaan apapun, tulis di kolom komentar aja. Atau kalau mau cepet gue balas, teman-teman DM ke Instagram gue aja. Tapi kalau teman-teman udah DM nih ya, mungkin dalam waktu 2 hari atau 3 hari gue nggak balas, DM lagi aja. Takutnya ke skip karena di Instagram gue tuh entah kenapa lagi error teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalkan nextnya teman-teman punya saran serunya gue bahas video mengenai apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Pasti akan gue baca dan akan gue list dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.